Dunia kerja sekarang dinamis dan terus berubah. Masa-masa jalur karir yang mudah ditebak dan kerja seumur hidup di satu perusahaan sudah lewat. Supaya sukses, kita perlu proaktif mengelola karir, terus belajar hal baru, dan beradaptasi dengan perubahan. Disinilah pentingnya membangun keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah nilai jual unikmu, yaitu keahlian, pengalaman, dan kualitas pribadi yang membedakanmu dari yang lain. Intinya, kamu harus jadi orang yang sangat hebat sampai nggak bisa diabaikan. Punya kombinasi atribut unik yang bikin kamu jadi aset berharga bagi perusahaan manapun. Ini bukan berarti kamu harus jadi orang lain, tapi memaksimalkan potensimu. Kamu perlu paham kekuatan dan kelemahanmu, tahu apa yang perlu ditingkatkan, dan terus berinvestasi dalam pengembangan diri, baik pribadi maupun profesional. Ingat, karir itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan, proses belajar, beradaptasi, dan mengasah kemampuan agar selalu terdepan. Di pasar kerja yang cepat berubah, berpuas diri itu merugikan. Mereka yang diam di tempat dan tidak mau beradaptasi akan tertinggal. Sebaliknya, mereka yang terus belajar dan mengembangkan diri akan sukses dalam jangka panjang. Mereka berani menerima tantangan baru, mudah beradaptasi dengan perubahan industri, dan selalu membawa perspektif segar dan solusi inovatif. Ingat, membangun keunggulan kompetitif bukan sekali jadi, tapi proses berkelanjutan. Butuh kesadaran diri, dedikasi, dan kemauan untuk terus belajar. Dengan berinvestasi pada diri sendiri dan masa depanmu, kamu bisa menavigasi dunia karir modern yang kompleks dan meraih sukses berkelanjutan. Sebelum berkompetisi di bidang apapun, kamu perlu tahu kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Prinsip ini juga berlaku di dunia kerja. Kesadaran diri adalah fondasi untuk membangun keunggulan kompetitif. Ini tentang memahami nilai-nilaimu, apa yang memotivasimu, dan di mana bakat alammu berada. Ini tentang mengenali kelemahan tanpa merasa terbebani, sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan memanfaatkannya untuk keuntunganmu. Mulailah dengan mengidentifikasi nilai-nilai inti. Ini adalah keyakinan dasar yang membentuk pandangan duniamu dan memengaruhi pengambilan keputusanmu. Apa yang paling penting bagimu? Apa yang kamu sukai? Memahami nilai-nilaimu akan membimbingmu menuju jalur karir yang sesuai dengan dirimu, menghasilkan kepuasan dan pemenuhan kerja yang lebih besar. Selanjutnya, jelajahi kekuatanmu. Apa yang kamu kuasai secara alami? Tugas apa yang membuatmu bersemangat dan tertarik? Kekuatan ini adalah keunggulan alammu di tempat kerja. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkannya, kamu bisa unggul di bidang yang kamu pilih dan memberikan hasil yang luar biasa. Sama pentingnya adalah mengakui area yang perlu ditingkatkan. Tidak ada orang yang sempurna, dan kita semua punya kelemahan. Kuncinya adalah menyikapinya dengan pola pikir yang berkembang, melihatnya sebagai peluang untuk berkembang, bukan hambatan yang tidak dapat diatasi. Carilah pelatihan, bimbingan, atau kesempatan pendidikan yang dapat membantumu memperkuat area ini dan menjadi profesional yang lebih lengkap. Ingat, kesadaran diri bukanlah latihan pasif. Dibutuhkan introspeksi, refleksi diri yang jujur, dan kemauan untuk mencari masukan dari sumber terpercaya. Bicaralah dengan rekan kerja, mentor, atau teman tentang kekuatan dan kelemahanmu. Perspektif mereka dapat memberikan wawasan berharga dan membantumu mendapatkan pemahaman yang lebih objektif tentang dirimu sendiri. Di pasar kerja yang terus berkembang pesat saat ini, berpuas diri bukanlah pilihan. Agar tetap kompetitif, kamu perlu terus belajar dan mengasah kemampuanmu. Ini berarti secara aktif mencari peluang untuk memperluas basis pengetahuanmu, memperoleh kemampuan baru, dan beradaptasi dengan tuntutan tempat kerja yang terus berubah. Salah satu strategi yang efektif adalah mengadopsi pendekatan berbentuk T untuk pengembangan keterampilan. Ini melibatkan pengembangan keahlian yang mendalam di satu bidang tertentu, batang vertikal T, sambil juga mengembangkan basis pengetahuan dan keterampilan yang luas di berbagai disiplin ilmu, yang merupakan batang horizontal T. Keahlian vertikal mewakili pengetahuan khususmu, area di mana kamu unggul dan dianggap sebagai pemimpin pemikiran. Di sisi lain, batang horizontal mencakup berbagai keterampilan yang dapat ditransfer seperti komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi. Keterampilan ini berharga di berbagai industri dan peran, menjadikanmu profesional yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Selain pendidikan formal dan program pelatihan, ada banyak cara untuk mengejar pembelajaran berkelanjutan.
Manfaatkan peluang pembelajaran mikro seperti kursus online, webinar, podcast, dan publikasi industri. Sumber daya yang mudah diakses ini memungkinkanmu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dengan kecepatan dan kenyamananmu sendiri. Selain itu, carilah mentor dan panutan dalam bidangmu. Bimbingan, wawasan, dan pengalaman mereka dapat memberikan pelajaran berharga dan mempercepat pertumbuhan profesionalmu. Jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu dan menerima tantangan baru. Jadilah sukarelawan untuk proyek yang menguji kemampuanmu. Cari peluang untuk berkolaborasi dengan rekan kerja dari departemen berbeda, dan aktif terlibat dalam acara industri dan peluang jejaring. Ingat, belajar adalah upaya seumur hidup. Dengan menerapkan pola pikir yang berkembang dan memupuk rasa haus akan pengetahuan, kamu dapat memastikan bahwa keterampilanmu tetap relevan dan diminati, membuatmu selangkah lebih maju di pasar kerja yang kompetitif. Meskipun resume yang bagus dan keahlian yang mengesankan tidak diragukan lagi penting, pemenuhan karir sejati terletak pada membangun warisan yang melampaui pencapaian profesional. Ini tentang memanfaatkan keterampilan dan pengalamanmu untuk membuat dampak positif pada tempat kerjamu, komunitasmu, dan dunia di sekitarmu. Ini melibatkan penyelarasan karirmu dengan nilai-nilaimu, dan mengejar pekerjaan yang bermakna secara pribadi dan berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Mulailah dengan mengidentifikasi tujuan yang kamu pedulikan, dan jelajahi cara untuk menggabungkannya ke dalam kehidupan profesionalmu. Ini bisa melibatkan menjadi sukarelawan dengan keahlianmu untuk organisasi nirlaba, membimbing calon profesional di bidangmu, atau mengadvokasi isu-isu keadilan sosial di perusahaanmu. Dengan menyelaraskan pekerjaanmu dengan nilai-nilaimu, kamu memasukkan rasa tujuan dan pemenuhan ke dalam karirmu, mengubahnya dari sarana untuk mencapai tujuan menjadi sumber gairah dan dampak. Lebih lanjut, berusahalah untuk menjadi kekuatan untuk perubahan positif di tempat kerjamu. Ini bisa melibatkan memperjuangkan inisiatif keragaman dan inklusi, mempromosikan praktik berkelanjutan, atau mendorong budaya kolaborasi dan inovasi. Dengan meninggalkan jejakmu pada organisasi tempatmu bekerja, kamu menciptakan efek riak yang meluas jauh melampaui kontribusi individu. Membangun warisan bukanlah tentang mencari pengakuan atau penghargaan. Ini tentang memanfaatkan bakat dan minat unikmu untuk membuat perbedaan nyata di dunia, meninggalkannya di tempat yang lebih baik daripada yang kamu temukan. Ingat, karirmu bukan hanya pekerjaan, ini adalah platform untuk memberikan dampak.